give nggak sedetail itu demi apa ya. Berarti emang harus ada saksi yang gitu, kayak harus ada korban yang ngomong dulu ya baru bisa tahu gitu. Visum tuh bah, tapi itu ini tuh kejadiannya tuh udah sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah. Jadi itu kayak udah lama. Ya dong, korban berbicara dengan bukti yang ada. Berarti enggak, aku kira tuh kayak visum tuh langsung tahu segalanya gitu. Iya, masalahnya gitu kan. Aku juga bingung, kayak misalnya nih aku kan waktu itu kan begitu kan, terus aku lukanya udah hilang. Aku bingung apa yang mau divisum kan. Aku kira tuh visum tuh kayak dicek seluruh badan terus tahu sini pada luka, ini tahun segini, ini sini pada luka ini tahun segini gitu. Terus aku pikir tuh gitu, aku malu masalahnya aku malu kalau ngomonginnya. Visum itu ketika memar masih baru bisa divisum, tapi kalau memar sudah hilang susah buat divisum. Kalau lewat 24 jam nggak bisa kecuali ada saksi mata. Oh ya, nggak sedetail itu kali kak, mereka cuma periksa luka doang terus dicocokin sama keterangan saksi. Kecuali memarnya tuh lukanya berbekas kulit baru bisa divisum. Jadi kan gini, aku kan ini konyol sih, aku kan pernah mau gitu kan, kebetulan aku tuh ditolongin orang, aku nggak bisa ngomong siapa orangnya sih. Terus orang ini tuh diarahkan buat arahin aku ke rumah sakit lain. Itu tuh rumah sakit yang di mute. Jadi tuh rumah sakitnya tuh yang lebih besar, terus menurutku lebih karena waktu itu kan aku kan masih dalam gangguan mental atau apa gitu kan. Jadi aku orang itu aku, maksudnya dia tuh waktu itu jadi wali aku, padahal aku gak kenal dia siapapun, aku gak kenal dia sama sekali. Maksudnya notabene tuh dia tuh orang lain gitu. Aku diarahin ke rumah sakit yang lebih besar, dia maksudnya wali aku, rumah sakit lebih besar, dan aku tuh dikurung di situ guys. Kayak dikurung karena aku dibilang berkemungkinan melakukan hal itu lagi gitu kan. Pas dikurung itulah bapakku nggak terima guys, jadi dia lapor polisi gitu. Dan selama dikurung itu aku diinfus gitu loh kak, diinfus. Ini masih ada bekasnya gitu kan, masih ada bekas titik-titik di sini juga masih ada sih gitu. Apakah itu bisa menjadi bukti aku digituin guys, kayak diperlakukan gimana ya, karena kan aku kan ditaruh ke situ kan tanpa persetujuan aku gitu kan. Jadi kayak bukan persetujuan aku gitu loh. Udah nggak bisa, kenapa nggak bisa? Nggak bisa ya. Terus kalau maunya bikin putih kulit tuh dimana, aku dulu putih sekarang coklat, diem di rumah aja. Mau ada kanal aparat pun kalau udah lama bakal tidak bisa buat laporan visum kecuali ada bukti foto. Tapi ini tuh aku bikin laporannya tuh di Mabes markas besar Polri yang di Jakarta itu. Jadi pas aku lagi konsultasi tiba-tiba tuh ada jenderal gitu, beneran jenderal guys. Kalian kalau tahu jenderal namanya Jenderal Nurul apa gitu, itu dia masuk ke ruangan terus dia langsung telepon Polda yang ada di Bali, karena kan kejadiannya di Bali. Dan itu langsung diarahin buat visum dan gak usah ke Polres lagi, jadi langsung ke Polda gitu, terus diarahin buat ke visum gitu. Visum juga harus ada bukti dan saksi. Iya, buktinya itu bukti dimana aku ditaruh
di rumah sakit itu gitu, misalnya ya kayak gitu. Sal, ini gimana Sal? Tolong dong Sal, yang ini Amel nih. Laporannya dibuat udah berapa lama? Barusan, kemarin banget. Dan itu tuh langsung dihubungin guys, langsung dari Mabes, langsung ke Polda yang di sana gitu. Jadi perkaranya karena papa kamu gak terima kamu dikurung gitu ya. Sebenarnya enggak sih, cuman aku cari perumpamaannya aja gitu. Tapi itu juga termasuk ke dalam kasus ini yang aku lagi jalanin gitu loh. Jadi itu juga termasuk. Sebenarnya kasusnya nggak yang itu, cuman ada hal itu yang bikin keluarga aku gak terima. Jadi kasus yang aslinya tuh bukan itu gitu. Complicated ya, sorry. Udah orang isel lah, kok gak bisa, kenapa? Oke, gimana kalau misalnya nih dia tuh ada kekerasan, misalnya ada kekerasan seks, itu kan kebanyakan korban kan udah beberapa lama kemudian dulu baru berani berbicara kan. Nah, apakah visum itu bisa mengetahui kapan kejadian itu berlangsung? Misalnya selaput itunya rusak, itu visum bisa tahu kapan dan di mana gitu, maksudnya kayak kapan, dan lebih tepatnya itu kayak tahu gitu. Demi apa? Enggak, maksudnya gini loh, kan kebanyakan kalau korban itu mereka kan butuh waktu gitu loh untuk bisa buat laporan, karena kan kebanyakan trauma gitu kan. Nah, apakah visum itu bisa mengetahui kita pasti periksa genitalnya gitu, apakah visum itu, maksudnya dokter forensik itu tahu kapan saat itunya gitu, apakah tahu sendiri kalau di visum urat yang patah pasti ketahuan? Masa sih? Kan tapi aku nanya ChatGPT ya, katanya tuh itu visum tuh nggak mengetahui kapan lebih tepatnya gitu loh, karena di medis itu nggak ada istilah itu, nggak ada kan di istilah medis gitu. So jadi aku makanya bingung guys, kayak gak bisa loh kak. Kalau perkiraannya sih kayaknya bisa tim forensik, ada bukti maju terus. Kalau gak ada bukti jangan coba-coba, nanti malah capek ngurus sana sih. Bukti sih ada guys, buktinya tuh ada dan sangat kuat. Nggak bisa, oh jadi kayak emang harus dari korbannya sendiri yang ngasih tahu gitu ya berarti. Buktinya apa? Misalnya buktinya chat dia marah, chat dia gitu, dan bukti apa ya, bukan aku sih yang ngumpulin buktinya, bukti foto, maksudnya foto saat bro chatnya terus di print off ya. Kalau ada duit tinggal serahin tugas, walaupun di luar logika penyelesaiannya, tapi beda loh guys. Masalahnya gini loh, aku tuh takut di visum. Pertama malu, kedua malu, ketiga malu. Tapi kalau korban yang bilang cerita terlalu mudah difabrikasi, tapi kalau korban yang bilang cerita terlalu mudah, tapi kan ada buktinya juga, ada bukti saat misalnya nih orang itu pelaku, apalagi pelakunya tuh beda umur, misalnya korban 17 tahun, pelaku 25 tahun, itu menurut kalian gimana guys? Jujur gue gemeter.